Salam, selamat kita berjumpa dalam program Jesus Life dan bersama saya Pastor Ishak Tulus dan saya akan berbicara tentang family dengan tema Strong Family. Kenapa saya ambil tema Strong Family? Karena keluarga yang kuat itu akan melahirkan pelayanan yang kuat. Keluarga yang kuat itu akan melahirkan bisnis yang kuat. Keluarga yang kuat itu akan melahirkan generasi yang kuat. Jadi kalau keluarga itu kuat, maka apa saja yang dibangun pasti menjadi kuat gitu ya. Sebelum kita buka Alkitab, mari kita berdoa sejenak untuk sesi kita yang pertama ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat waktu sekarang ini dan biarlah semua diambil alih oleh Tuhan supaya semua para pemirsa diberkati Tuhan, kami juga sebagai pelayan-Mu juga diurapi Tuhan, supaya kami sama-sama tinggal dalam urapan kuasa Roh Kudus sehingga isi hati Tuhan sampai kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ayat itu berkata begini, Bapak Ibu saya bacakan dan Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ayat itu berkata demikian, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang keluarga, maka dari Kejadian sampai Wahyu saya coba baca berulang-ulang. Maka Mazmur 128 ini adalah gambaran yang paling simpel, paling mudah dimengerti dan paling mudah dipelajari, tapi sulit untuk dilakukannya. Tapi ya kita harus praktek karena firman itu hanya akan berkuasa kalau kita lakukan. Nah, dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 saya menyimpulkan begini ya, saya beri tema ini Strong Family. Walaupun ini judul aslinya adalah berkat atas rumah tangga ya, yang penting tidak menyimpang dari kebenaran. Nah, Bapak Ibu, dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 saya menemukan begini. Ada 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat. Jadi pilar ini kita yang harus mendirikan ya. Dan 3 pilar ini simpel banget tapi harus dikerjakan ya. Pilar pertama adalah ayat 1. Ayat 1 itu berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saya beri poin pilar pertama itu begini, hubungan dengan Tuhan harus benar. Jadi keluarga kita itu pilar pertama, keluarga kita hubungan dengan Tuhan itu harus benar. Benarnya seperti apa? Benarnya itu connect, ya, nyambung, terhubung. Kenapa? Karena kalau tidak terhubung ya berarti belum benar, ya kan gitu. Kenapa harus terhubung? Karena begini, Tuhan itu sumber kekuatan. Kalau keluarga kita terhubung dengan Tuhan, maka akan dapat kekuatan dari Tuhan. Tuhan itu sumber berkat. Kalau keluarga kita terhubung dengan Tuhan, maka keluarga kita pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan itu sumber kebahagiaan. Jadi kalau keluarga kita itu hubungannya terhubung dengan Tuhan,
pasti akan bahagia juga. Nah, begitu. Jadi, pilar pertama tidak boleh ditawar, hubungan keluarga dengan Tuhan harus benar, benarnya terhubung, ya, benarnya itu connect begitu ya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau keluarga kita nyambung dengan Tuhan, maka begini, nyambungnya keluarga kita dengan Tuhan, ya, terhubungnya keluarga kita dengan Tuhan itu tidak sekedar ditandai begini, rajin ibadah, belum tentu, rajin doa puasa, belum tentu, ya, termasuk rajin melayani, ya, termasuk kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai penginjil, apapun itu tidak menjamin bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu benar, ya. Tapi yang paling ya menjadi tanda, menjadi bukti, tidak boleh tidak bahwa begini, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu connect, benar ya, terhubung, maka hasilnya adalah hidupnya takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau saya buat simpel, kira-kira begini, bukti bahwa hubungan kita itu connect dengan Tuhan, benar dengan Tuhan, maka hasilnya adalah hidup yang takut akan Tuhan dan taat firman. Nah, begitu ya. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah kepada Tuhan, tapi orang yang beribadah kepada Tuhan belum tentu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti rajin doa puasa, tapi orang yang rajin doa puasa belum tentu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti melayani Tuhan dan pelayanannya pasti sungguh-sungguh, pasti benar, tapi orang yang melayani Tuhan belum tentu takut akan Tuhan, ya, gitu. Nah, Bapak Ibu, sekali waktu saya melayani CLC. CLC itu Church Leader Conference. Jadi ini konferensi para pemimpin gereja ya di Sumatera Utara. Saya nggak usah sebutkan kotanya ya. Lalu kemudian di situ saya ketemu sama anak mentor saya dan anak mentor saya itu ngomong begini, "Papi, kapan bisa ke tempat saya?" Berapa jam dari sini?" "Kira-kira 3 jam." "Waduh, jauh ya." "Iya, Papi." "Tahun depan," saya bilang begitu ya. Kemudian anak saya ini menjawab begini, "Aduh, terlalu lama, Papi." "Loh, kenapa?" "Karena di tempat saya itu butuh sekali seminar keluarga." Saya jawab, "Aduh, kalau seminar keluarga memang di mana-mana butuh, ya. Tapi ini masalahnya satu lagi, Papi." "Kenapa?" Papaku minta kawin." "Loh, kenapa nggak dikawinkan? Kan, mamamu sudah mati, berarti boleh nikah lagi, kecuali kalau belum mati, ya. Tapi ini takutnya begini nanti Papi, kalau dia dinikahkan, nasib istrinya itu kayak almarhum mama." "Loh, kenapa almarhum mama?" "Aduh, dulu itu terjadi begini sering banget ya, asal papa itu khotbah di mimbar, maka mama itu di bawah berdiri sambil nunjuk-nunjuk papa sambil ngomong, 'Bohong,' nah gitu. Akhirnya mama diangkat masuk kamar. Asal papa berdiri di mimbar, mama juga di bawah berdiri sambil nunjuk-nunjuk papa, 'Bohong,' ya akhirnya kami angkat mama masuk kamar. Lama-lama mama mati stres." Nah, Bapak Ibu begini, aslinya kita semua sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, itu bukan kita ketika kita berdiri di belakang mimbar. Maaf bicara ya, seringkali di belakang mimbar itu justru nggak semuanya ya, seringkali dan banyak ya, seringkali di belakang mimbar itu berdiri orang-orang munafik ya, nggak cocok sama hidupnya. Tidak sama ketika dia di rumah. Makanya saya berani berkata begini, aslinya kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, aslinya kita semua itu adalah di rumah kita masing-masing, ya. Kalau di gereja kita bisa main sandiwara, ya. Kalau di gereja kita bisa pakai topeng, ya. Tapi di rumah itulah aslinya kita. Itu sebabnya mari kita jadi orang benar, orang yang takut akan Tuhan, supaya apa? Di rumah, di gereja, di pekerjaan, di mana-mana, kita sama, nggak beda-beda. Karena banyak orang kalau di gereja itu
Aduh, baik sekali apalagi dapat tugas terima tamu, menyambut istri orang ya, "Apa kabar Ibu? Oh yang sabar ya Bu ya, Allah turut bekerja." Ya, tapi di rumah kita panggil istri kita sendiri ya, kayak preman, "Woi!" Nah, begitu ya kan. Sama banyak ibu-ibu begitu, kalau di gereja bagus sekali, tapi kalau di rumah nggak seperti itu. Nah, makanya hidup kita itu harus sampai kepada level takut akan Tuhan. Orang kalau takut akan Tuhan itu begini loh, artinya takut akan Tuhan itu begini, ada orang, nggak ada orang tetap sadar ada Tuhan. Ya, punya kesempatan berdosa dan bisa berdosa dan mampu berdosa tetapi tetap memilih untuk tidak berdosa. Itu artinya takut akan Tuhan. Nah, kalau hubungan kita, keluarga kita itu benar dengan Tuhan, maka nyambung dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan, maka janjinya Tuhan begini, ayat 2 itu akan digenapi, itu janjinya. Itu yang akan dimasukkan dalam rumah kita. Apa itu? Ayat 2 itu berkata begini, ya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, koma, berarti berhenti, ya. Jadi yang pertama Tuhan berjanji begini, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, artinya jerih payah tangan kita itu ada hasilnya dan bisa dimakan, bisa dinikmati bersama keluarga. Jadi yang pertama yang akan terjadi kalau keluarga kita takut akan Tuhan, maka apa saja yang kita kerjakan diberkati. Apa saja ya yang kita kerjakan pasti diberkati. Nah, ini yang pertama ya. Janji kedua ayat 2 bagian berikutnya, ya, ayat itu berkata begini, berbahagialah engkau dan, kata dan berarti berhenti juga, kebahagiaan ya. Jadi rumah tangga kita itu akan bahagia kalau seisi rumah itu hidupnya takut akan Tuhan. Jadi kebahagiaan itu Bapak Ibu bukan mobil bagus, bukan rumah besar, bukan juga banyak uang, belum tentu. Ada orang mobil bagus tapi istri di sebelah kiri nggak bahagia, malah wajahnya stres ya. Kenapa? Karena suaminya kalau bawa mobil nggak pernah nginjek rem ya, zing, zing, zing. Malah istri di sebelah kiri nggak ada remnya, bolak-balik ngerem. Yesus tolong, darah Yesus ya gitu ya kan? Karena apa? Nggak bahagia. Suaminya kalau bawa mobil bikin takut, bikin gemeteran. Tapi ada kalanya juga malah suami yang nggak bahagia di mobil. Kenapa? Karena suami nyetir mobil tapi dikontrol oleh istri. Ya, bolak-balik bilang, awas, awas, rem, rem, pelan dikit, ya, awas, awas, darah Yesus. Sampai ada suami ngomong begini, udah, kamu aja bak mobil. Ada juga, ya. Jadi kebahagiaan itu bukan mobil, bukan rumah besar, bukan uang banyak, juga bukan karena profesi sebagai hamba Tuhan, ya. Tapi kebahagiaan itu hanya terjadi kalau kita semua hidup takut akan Tuhan. Nah, gitu. Lalu bagian berikutnya ayat 2, dan baiklah keadaanmu. Jadi keadaan kita sekeluarga baik-baik. Kalau keadaan kita baik-baik, situasi tidak baik di luar, seburuk apapun situasi di luar, kalau keluarga kita baik-baik, kita mampu menghadapinya, kita mampu menyelesaikannya, dan kita pasti menang. Nah, gitu itu sebabnya pilar pertama jangan dilanggar. Pilar pertama adalah hubungan keluargamu dengan Tuhan harus sampai di level takut akan Tuhan ya. Supaya apa? Terjadi semua janji Tuhan tadi. Nah, pilar kedua Bapak Ibu ayat 3 bagian A itu berkata begini. Pilar kedua ya. Bagian A itu berkata begini ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu ya. Jadi seorang istri itu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Tapi ada suami ditanya temannya begini, bro, istrimu kayak pohon apa? Semak belukar. Kenapa? Karena ada istri seperti pohon anggur yang subur, tapi bukan di dalam rumah, di luar rumah. Kayak gitu. Makanya bolak-balik, Bapak Ibu kita itu harus praktek firman pertama-tama di rumah kita. Gitu.
Kalau istri seperti pohon anggur yang subur dalam rumah, dan suami hidupnya takut akan Tuhan, membuat semua keluarganya takut akan Tuhan, lalu ketemu dengan istri yang seperti pohon anggur yang subur dalam rumah, maka terjadi hubungan suami istri yang benar juga. Gitu. Nah, hubungan suami istri yang benar itu connect, nyambung, terhubung, dan ini hubungan paling sulit. Kalau pilar pertama hubungan dengan Tuhan itu, kapan saja kita mau ketemu Tuhan, kapan saja kita mau melayani Tuhan, gampang. Tapi hubungan suami istri ini, kondisinya seringkali naik turun, seringkali nggak baik, seringkali nggak normal gitu. Bahkan kadang-kadang nggak nyambung, ada suami istri yang sudah tidur misah, dan lain sebagainya. Nah itu berarti nggak nyambung. Kita itu harus menjadi suami istri yang hubungannya benar, nyambung, koneksi seumur hidup. Ya. Dan ini hubungan ini paling sulit, dan ini hubungan ini pilar kedua, artinya ada di tengah. Ini menjadi poros. Kalau hubungan suami istri benar, maka hubungan dengan Tuhan pasti benar, hubungan ke anak-anak juga pasti benar juga. Bahkan ke semua hubungan pasti benar, dan ini hubungan yang paling harus dijaga. Nah, gitu. Sekali waktu Bapak Ibu saya bikin seminar keluarga di satu kota, lalu kemudian saya coba pisah, ya suami di ruang sendiri satu sesi, istri di ruang sendiri satu sesi khusus buat istri. Nah, sebelum saya menyampaikan sesi-sesi itu, di ruang pria saya tanya begini sama para pria itu, "Bapak-bapak, siapa di antara bapak-bapak yang menyesal menikah sama wanita yang sekarang sudah jadi istrimu? Boleh angkat tangan? Mumpung istrimu nggak ada di sini, nanti saya nggak ngomong-ngomong ya, nanti kita berdoa ya." Saya kaget Bapak Ibu, ternyata yang angkat tangan itu banyak ya. Saya tanya pria paling depan, "Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu?" "Aduh Pak, istri saya itu keras kepala." Ya kalau nggak keras bukan kepala Bapak. Saya cuma ngomong begitu Bapak Ibu ya. Terus saya ke tengah yang tadi angkat tangannya paling tinggi. "Bapak, kenapa menyesal menikah sama ibu?" "Aduh Pak Ishak, istri saya itu kayak radio rusak, on off-nya sudah dol, nggak bisa off lagi." Maksud Bapak apa? Pagi Pak Ishak bangun tidur melek matanya, jeplak juga mulutnya, sepanjang hari mulutnya, begitu Pak Ishak. Bagaimana? Ini Pak Ishak. Normal itu, yang nggak normal itu kalau mulut istrimu begini, nggak balik lagi. Sudah, nanti kita belajar kenapa mulut istri begini. Ya. Lalu saya ke belakang yang tadi angkat tangannya juga paling tinggi. "Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu?" "Aduh Pak Ishak, istri saya itu biar perempuan Pak Ishak. Tidurnya ngoroknya kayak gempa bumi Pak Ishak." "Masa sampai kayak gempa bumi Bapak?" "Betul Pak Ishak, aduh itu bisa sampai bantal guling itu jatuh dari tempat tidur. Ngoroknya itu sampai getar." "Masa sampai segitunya Bapak?" "Betul Pak Ishak, Pak Ishak aja belum pernah tidur sama istriku." "Hei, ngapain aku tidur sama istrimu?" Ya. Lalu kemudian dia ngomong begini, masih nyambung lagi. "Pagi Pak Ishak bangun tidur ya, kentut, nggak bunyi Pak, tapi baunya Pak, maksud saya itu bau keluar gitu, terus kentut di luar. Ini enggak Pak, dus gitu, terus baunya kemana-mana baru dia keluar Pak. Aduh, satu kamar penuh Pak." "Bagus Pak, berarti nggak perlu obat jamuk," saya bilang begitu. Nah Bapak Ibu, saya nggak banyak ngomong nih. Saya ambil istri saya taruh di depan para pria itu, lalu saya ngomong begini, "Bapak-bapak, perhatikan ya, ini istriku. Di tengah jemaat yang saya layani, wanita yang lebih cantik dari istriku banyak. Wanita yang lebih pinter dari istriku ada. Wanita yang kalau pimpin pujian lebih bagus dari istriku ada juga. Wanita yang lebih kalau khotbah lebih bagus dari istriku ada juga. Tapi paling pas dalam hidupku adalah istriku." Jadi para pria khususnya dengerin baik-baik ya. Cara pandangmu terhadap istri itu harus begitu. Dia itu wanita yang paling pas buat Anda dan dipakai Tuhan untuk membentuk Anda sebenarnya.
Makanya jangan bandingkan istrimu dengan jemaatmu, dengan istri orang lain. Nggak boleh. Kenapa? Karena paling pas itu adalah istrimu itu. Nah, gitu. Lalu saya masuk di ruang wanita, saya tanya pertanyaan yang sama ya. Ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang menyesal menikah sama pria yang sekarang sudah jadi suamimu? Boleh angkat tangan ya, nanti kita berdoa. Saya kaget ternyata lebih banyak ya. Saya tanya wanita paling depan, "Bu, kenapa menyesal menikah sama Bapak?" Aduh, Pak Ishak, saya ini kalau bukan karena anak, nah itu kalau wanita itu pegangannya anak ya. Kalau bukan karena anak, Pak, saya sudah nggak tahan, Pak. Suami saya itu aneh, Pak. Tanya dijawab salah, nggak ditanya lebih salah lagi. Pokoknya bikin pusing suami saya itu ya. Saya belum ngomong apa-apa, baru angkat muka. Saya kaget. Di belakang ada yang angkat tangan tinggi-tinggi dan ngomong, Pak Ishak ya, boleh nggak tuker tambah? Aduh ya, tapi intinya saya akhirnya luruskan mereka bahwa apa yang sudah dipasangkan Tuhan itu sebenarnya paling pas. Kalau sampai nggak bisa connect, sampai nggak bisa nyambung, itu artinya bukan pasangan yang salah sebenarnya, kita yang salah ya. Kita pasti salah memperlakukannya. Itu sebabnya hubungan suami istri ini harus dapat perhatian yang khusus. Kenapa? Karena kalau ini nggak sehat, maka hubungan yang lain-lain itu nggak sehat, Bapak Ibu ya. Ayo sekarang kita begini aja, kita betulin ya. Hubungan kita sebagai suami istri kita betulin ya. Supaya apa? Bisa nyambung, bisa connect, supaya hubungan yang lain-lain juga bisa aman gitu. Bisa nyaman, bisa nyambung dengan baik juga gitu. Bagaimana cara membetulkan, cara benerin hubungan suami istri supaya menjadi lebih baik? Tolong ini dicatat dan ini dilakukan ya, karena tidak ada di PowerPoint yang saya tampilkan sekarang ini. Caranya begini, Bapak Ibu, memperbaiki hubungan suami istri supaya menjadi lebih baik. Satu, benerin caramu bicara. Ini satu, ya. Karena apa? Kita itu seringkali begini, kalau ngobrol sama jemaat bisa baik-baik, tapi ngobrol sama istri kita sulit, ya. Benerin caramu bicara. Saya hari-hari ini Bapak Ibu, sering ketemu orang ngomong begini, "Kenapa ya Pak ya, kami suami istri ini kalau ngobrol gitu, ujung-ujungnya pasti bertengkar, ya. Gak usah lama-lama, pasti bertengkar." Saya bilang, "Iya Pak, karena ngobrol sama istri sendiri itu memang sulit. Tapi kalau ngobrol sama istri orang, gampang banget. Mau berjam-jam ya nggak masalah. Besok diulang lagi nggak masalah. Tapi kalau sama istri sendiri itu nggak usah lama-lama, nggak usah sejam. Oh, pasti ujungnya berantem. Kenapa? Kenapa kita kalau ngobrol sama istri orang kok gampang? Ngobrol sama istri sendiri sulit. Karena kalau ngobrol sama istri orang kan tidak membicarakan tagihan listrik, nggak membicarakan tagihan air, nggak membicarakan tagihan motor, nggak membicarakan bayar anak sekolah. Kan nggak begitu. Tapi ke suami istri kan membicarakan itu. Makanya nanti di sesi-sesi berikutnya, jangan lupa ya, ikuti terus ya. Kita akan bicara juga bagaimana kita punya komunikasi yang benar dalam keluarga gitu. Tapi intinya yang pertama betulin, benerin caramu bicara. Nah, kita ini seringkali kalau ngobrol sama suami istri itu nggak bener caranya bicara. Kalau sama orang bener banget gitu ya. Kita kadang-kadang pulang kerja aja istri tanya, "Baru pulang, Pak." Sudah tahu tanya. Nah, itu nggak bener ya. Sudah makan papa, di jalan makan batu, nah itu juga nggak bener. Tapi ada lagi lucu, kalau ditanya ganti nanya, "Papa sudah mandi?" Kalau belum kenapa? "Ada apa kamu tanya-tanya?" Coba mulai sekarang benerin caramu bicara ya. "Baru pulang, Pak." "Iya, Mama." Kan enak, ya kan? "Sudah makan belum?" "Belum, Mama." Karena baik-baik, istri baik-baik juga. Buka kulkas, yang ada cuman telur, ceplokin telur 5. Makan telur juga sekaligus 5, kalau hatimu bersukacita, nggak akan kolesterol. Biar satu, tapi kalau marah-marah terus, telur terus, ya. Lama-lama netes itu telur. Pecret, ya baru baru tahu nanti. Udah, pokoknya betulin caramu bicara. Ini satu, ya. Terus kedua, benerin caramu mendengar.
mendengar pasangan itu nggak boleh sambil pegang HP. Jadi HP ditaruh kalau mendengar. Nah sekarang HP ini sudah jadi persoalan. Gitu. Jadi kalau ngobrol sama pasangan, caramu mendengar itu lakukan begini, taruh semua barang yang Anda pegang. Lalu duduk, pandang pasanganmu ya. Sambil mendengar, sambil dilihat supaya apa? Supaya rasa dihormati yang didengar itu gitu. Caramu mendengar itu harus benar dan kalau pasanganmu ngomong jangan dipotong ya. Tunggu sampai betul-betul tuntas ya mendengar pasangan itu harus sampai tuntas, betul-betul tuntas. Nah, gitu supaya apa? Nggak terjadi pertengkaran gitu ya. Itu sebabnya Bapak Ibu mulai sekarang kalau dengar pasangan jangan sambil apapun, tapi semua sambil duduk, sambil dipandang pasangannya sambil didengerin. Yang ketiga, ya supaya hubunganmu suami istri menjadi lebih baik, lebih benar gitu. Ada tiga ya saya mau sampaikan. Satu, benerin caramu bicara. Dua, benerin caramu mendengar. Nah yang ketiga, tingkatkan penerimaanmu terhadap pasangan. Terima pasangan apa adanya, tanpa syarat ya. Karena dulu kan kita sudah janji pada waktu diberkati. Apakah kamu bersedia menerima dia dalam keadaan baik maupun tidak baik, susah atau senang, dan seterusnya. Jadi penerimaan, maaf Bapak Ibu saya belum cerita di awal tadi ya. Saya itu menikah 30 tahun, lalu kemudian istri saya meninggal ya. Setelah 2 tahun lebih saya menikah lagi. Nah, istri saya yang pertama itu, waduh kekurangannya ya, itu pelupanya luar biasa Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau kemana-mana saya pergi gitu sering kali lupa itu bawakan sisir. Cuman sisir loh. Dan saya pasti marah-marah. Ya, saya pasti telepon langsung marah-marah. Kamu kerja apa aja di rumah cuman sisir aja. Bolak-balik lupa, bolak-balik lupa. Nanti pulang rumah masih saya marahin lagi. Ya. Nah, mungkin karena saya dulu sering marah karena sisir, rambut saya dibikin habis Bapak Ibu sama Tuhan ya. Nggak ada rambut saya ini, tinggal 176 rambut saya ya. Kenapa? Mungkin karena saya dulu suka marah karena sisir supaya nggak ribut, sudah nggak usah pakai rambut. Jadi sekarang ini saya pergi kemana-mana nggak bawa sisir. Kenapa? Oh karena nggak perlu sisir, begini selesai. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu terima kelemahan pasanganmu, kekurangan pasanganmu. Suami terima istri, istri terima suami, apa adanya, nggak usah pakai syarat lagi, gitu. Kira-kira gitu. Nikah lagi, saya pikir tidak perlu apa-apa. Ternyata pelupanya lebih sadis lagi ya. Kapan itu melayani ke Tangerang ya, sudah masuk jalan tol, sudah di depan Polda Metro Jaya, tiba-tiba istriku nunduk, lalu angkat muka dan dia ngomong, "Papi minta maaf." "Kenapa?" "Mami lupa nggak pakai sepatu, cuman pakai sendal jepit. Nanti gini aja, Papi yang masuk gereja, Mami tunggu di mobil aja, nggak usah begitu, nggak boleh. Saya maunya, Papi maunya kita itu berdua masuk gereja, duduk berdua aja sudah jadi berkat. Terus ini gimana? Sudah nggak usah. Pokoknya ikutin Papi." Udah Bapak Ibu, akhirnya saya keluar tol, masuk mall, beli sepatu. Nah gitu. Jadi kalau masih bisa diatasi, nggak usah dipersoalkan ya. Tapi di mobil sambil nyetir, saya ngomong sama istri, "Mami, ya Pi, ini kalau sampai terjadi 20 kali, bangkrut aku Mi ya." Tapi ternyata Bapak Ibu bulan depannya itu ke Bondowoso. Istriku lupa lagi, saya tidak dibawakan ikat pinggang ya. Dan sudah begitu istriku malah ngomong begini, "Pi, minta maaf lupa nggak bawa ikat pinggang. Tapi nggak apa-apa lah Pi, kan Papi juga sudah nggak punya pinggang." Jadi Bapak Ibu yang perutnya gede, perut saya ini gede Bapak Ibu ya. Anda yang perutnya gede bersyukur. Kenapa? Nggak pernah sakit pinggang. Pinggang siapa sakit? Wong perut sudah nggak punya ya kan. Bentuk sudah kayak gentong ya kan. Tapi saya nggak marah juga Bapak Ibu. Saya cuma ngomong gini, nggak apa-apa, kamu lupa lagi nggak apa-apa ya. Papi tetap sayang kamu. Jadi gini keputusannya Bapak Ibu ya. Kalau sudah nikah, semua ekspektasi harus dibuang ya. Adanya adalah penerimaan totalitas apa adanya, nggak pakai syarat, terus berdua proses bangun karakter bersama-sama. Nah gitu ya. Sudah nggak usah pakai syarat.
Terima kekurangan pasanganmu. Jangan diundat-undat, jangan dibangkit-bangkit, nggak usah. Apalagi Anda banding-bandingkan sama orang, nggak usah. Karena apa? Memang pasanganmu adanya seperti itu. Cuman nggak boleh tinggal dalam kekurangan, nggak boleh tinggal dalam kelemahan. Makanya begini, terima apa adanya, tanpa syarat, semua ekspektasi dibuang, terus kemudian bangun karakter bersama-sama. Sampai serupa dengan Kristus. Nah, begitu. Ini pilar kedua. Ingat ya, hubungan suami istri ini hubungan sedaging, ya, hubungan dengan anak, dengan orang tua itu sedarah. Ini nggak boleh digeser. Kalau ini rusak, maka hubungan yang lain pasti rusak. Ya. Pilar ketiga ayat 3 bagian B, ayat itu berkata begini, anak-anakmu seperti tunas zaitun sekeliling meja. Jadi pilar yang ketiga, Bapak Ibu, hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua, ini harus benar juga. Ya, nggak boleh nggak benar. Nah gitu. Nah, hubungan kita dengan orang tua, kalau kita masih punya orang tua, hormati orang tua, walaupun dia sudah nggak terhormat lagi, walaupun mungkin sudah pekun, hormati orang tua. Ini bagian kita ya kepada orang tua. Tapi juga hubungan kita sama anak-anak kita harus benar juga. Benernya apa? Connect, nyambung, terhubung. Nah, anak kita ini yang bicara ini Bapak Ibu, Mazmur 128 ini adalah Daud loh. Dan Daud itu kata firman Tuhan adalah begini. Daud ini bisa memimpin bangsanya pakai tangan yang cakap dan hati yang tulus, kata firman Tuhan. Artinya apa? Punya integritas, tapi juga punya kemampuan. Dan bangsa Israel jadi besar karena dipimpin oleh Daud. Tapi nanti kalau Anda baca Alkitab, anak-anak Daud semua bermasalah. Amnon anak pertamanya berkosa adik tirinya namanya Tamar. Lalu kakaknya Tamar bernama Absalom marah. Dia bunuh Amnon. Lalu Absalom kabur ke Gesur. Selama 2 tahun nggak dicari sama Daud. Sampai akhirnya panglimanya bernama Yoab. Dia ngomong, jemput itu anak. Akhirnya dijemput bawa pulang. Nah, begitu sampai di rumah gak lama kemudian jadi pemberontak. Ya, anak Daud itu yang dianggap bagus sama Daud, satu, Salomo. Dijadikan raja. Itu pun Salomo ini istrinya 700, gundeknya 300, total 1000. Jamunya apa dia ini? Udah nggak usah pikirin jamunya. Tapi pertanyaannya begini Bapak Ibu ya. Kenapa Daud ini hebat di karir tapi nggak hebat di anak-anak? Jawabnya simpel. Karena Daud pada waktu kecil nggak pernah diurus oleh orang tuanya. Dia hidup di padang gurun. Makanya dia nggak bisa ngurus anak. Itu karena apa? Dia punya pengalaman seperti itu. Samuel itu nabi yang hebat juga Bapak Ibu ya. Bangsa Israel harus dengar-dengaran sama firman yang dia sampaikan. Tapi nanti kalau Anda baca Alkitab, anak-anak Samuel itu semua hidupnya jahat di mata Tuhan. Nah pertanyaannya begini, kenapa Samuel itu hebat di pelayanan tapi nggak hebat di anak-anak? Jawabnya simpel. Karena Samuel juga pada waktu kecil nggak pernah diurus papa mamanya, dititip di Imam Eli, hidup di rumah Tuhan, ya kan? Ya gitu. Nah makanya saya berani ngomong begini, anak hebat, anak berkarakter itu tidak lahir dari gereja, tidak lahir dari pelayanan, tidak lahir dari sekolahnya di mana, lesnya apa, gurunya siapa, trenernya siapa, tapi rumahnya seperti apa, papa mamanya seperti apa, itu yang membuat anak bertumbuh. Makanya supaya anak-anak kita bertumbuh, saya mau kasih tahu, anak kita tidak hanya butuh uang kita, anak kita nggak hanya butuh disekolahkan di tempat yang bagus, anak kita nggak hanya butuh dibawa ke gereja, sekolah minggu dan lain sebagainya, tapi butuh kita mendidik mereka, butuh kita menjadi orang tua yang benar, ya gitu. Nah anak-anak kita itu butuh 3 hal, saya sampaikan secara simpel karena waktu kita nggak panjang ya. Satu, anak kita itu butuh afirmasi identitas. Kenapa? Karena anak yang krisis identitas tidak mengenali dirinya secara benar, dia sulit mengenali Tuhan secara benar juga. Makanya beri identitas anakmu secara benar. Ya, identitas yang benar itu apa sih? Dia sebagai anak Tuhan. Itu harus Anda ulang-ulang. Ya, sekali waktu ada anak kecil pulang sekolah, dia teriak histeris, nangis-nangis. Terus papanya begini, hei kamu ini anak laki-laki, nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng. Nah ini identitas yang salah. Jadi seolah-olah
nangis hanya untuk perempuan. Laki itu boleh nangis, ya. Anak ini tambah teriak keras lagi, "Aku dibully sama teman-teman, papa dibully seperti apa? Aku dibilang seperti banci, papa." Ya harusnya pada waktu itu papanya peluk dia, terus beri identitas. "Nak, kamu itu bukan banci, kamu itu laki-laki, diciptakan Tuhan, kamu itu spesial di tangannya. Dan kamu satu-satunya, nggak ada duanya di tangan Tuhan. Kamu dirancang dengan masa depan yang gemilang penuh harapan. Tuhan mengasihi kamu, papa mama juga mengasihi kamu." Selesai. Nah ini enggak, papanya malah ngomong begini, "Nah memang kamu kayak banci." Tamat SMA jadi banci beneran loh. Maksud saya begini Bapak Ibu, hati-hati dengan mulutmu. Kenapa? Semua yang keluar dari mulutmu itu menjadi cap bagi anakmu dan itu akan tersimpan menjadi identitas gitu. Yang pertama, anak kita butuh afirmasi identitas. Yang kedua, anak-anak kita butuh afirmasi value. Apa itu value? Kingdom value. Apa kingdom value? Firman Tuhan, ya. Kasih ajaran firman Tuhan, kasih value yang benar. Itu, ya. Nah, saya kalau kalau parenting gitu, keluhannya orang tua begini, "Pak Isa, kami suami istri sudah memutuskan didik anak itu dengan value begini, Pak. Tapi Pak, opa omanya semua diubah, Pak. Yang kami nggak boleh, opa oma boleh. Yang kami larang, opa oma nggak larang." Aduh pusing Pak Isa. Ajak opa omanya parenting juga. Karena memang opa oma itu pemberi kasih sayang yang berlimpah-limpah, tapi opa oma bukan pendidik. Pendidik itu adalah papa mama. Opa oma itu justru, maaf bicara nggak semuanya, opa oma itu justru kadang-kadang menjadi penjahat yang penuh kasih sayang. Ya. Saya punya cucu 7 Bapak Ibu, tapi saya tidak mau campurin anak saya caranya mendidik anaknya ya. Kenapa? Ya karena mereka punya cara lebih bagus dari saya. Saya lihat gitu ya. Ya gitu. Kapan itu anak saya itu yang perempuan kejepit di bawah kursi, mau mau saya tolongin, papanya ngomong gini, "Pak, jangan ditolongin, Pak." "Loh, kamu tega?" "Bukan masalah tega, Papa, itu ada pelajarannya." "Pelajarannya apa?" "Satu, belajar sabar, dia berjuang untuk keluar tuh, biarkan saja dia berjuang sendiri. Terus 2, belajar tahu bahwa hidup ini pasti ada masalah. Yang ketiga, belajar percaya pasti ada jalan keluar." Betul loh Bapak Ibu, itu cucuku itu aduh masih kecil, berjuang keluar, begitu bisa keluar sama papanya diangkat sambil dikudang-kudang kalau orang Jawa bilang, Cece memang pinter anak papa, Cece pinter." Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata begini loh, anak itu sulit sedikit diangkat, sulit sedikit diangkat, sulit sedikit diangkat. Nanti kalau besar nggak mau sulit dan menyulitkan Anda. Dan lebih sulit loh kalau anak besar yang menyulitkan kita gitu. Jadi tega itu kadang-kadang penting, value penting ya. Kali waktu saya ke Jember, mampir anak mentor saya, tiba-tiba saya lihat jamnya maju setengah jam. Saya tegur, "Bun, kenapa? Jam kamu ini kok lebih cepat?" "Iya, Pi, minta maaf karena kalau saya nggak majukan begitu, si Noni ini terlambat terus sekolahnya." "Hei, kamu sedang bohongin dia, nanti dia pasti bohongin kamu. Mundurin!" Termasuk para pemirsa semua ya, yang memajukan jam hari ini mundurkan. Anda harus berani berkata kepada anak itu jam 7 ya jam 7, jam 8 ya jam 8. Jangan dibohongin, nanti jadi pembohong ya. Value, afirmasi value. Yang ketiga, afirmasi potensi. Jadi Anda harus tahu potensi anakmu apa dan jangan paksa anakmu menjadi seperti Anda. Ya nanti hasilnya kayak Anda begitu. Harusnya anakmu lebih hebat dari Anda. Ya gitu. Di Surabaya ada satu anak muda ya, dipaksa papanya sekolah dokter, sekolah, nggak selesai. Tapi selesai sekolah dokter, ijazahnya dikasih sama papanya, "Pak ini ijazahnya Pak, aku nggak mau jadi dokter, aku mau jadi pendeta." Jadi pendeta dia sekarang ini. Usianya baru 30 itu orang ya, saya nggak mau sebut namanya. Tapi jemaat yang dia gembalakan di Surabaya, ribuan ya. Kenapa? Karena dia ada di panggilannya, ada di potensinya. Makanya Anda harus tahu ini ya, anakmu potensinya apa dan Anda yang nolongin dia sampai betul-betul mencapai itu. Aduh, saya percaya begini, kalau 3 pilar ini Anda kerjakan,
Anda akan menghasilkan keluarga yang kuat. Hubungan dengan Tuhan benar, hubungan suami istri benar, hubungan sama anak, sama orang tua juga benar. Wah, ini keren ya. Itu sebabnya mari Bapak Ibu kita evaluasi keluarga kita dari 3 pilar ini mana yang pincang, tiga-tiganya harus seimbang. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa buat firman yang sudah kita dengar dan kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman yang sudah kami dengar, hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi biarlah Roh Kudus terus menuntun kami dengan firman-Mu. Bapak Ibu secara khusus minta maaf. Coba para pria dimanapun Anda berada, para suami, angkat tanganmu. Ya, Anda sebagai pria itu menentukan keluargamu seperti apa. Ya, keluargamu mau kemana, keluargamu mau seperti apa itu Anda yang menentukan. Bapak-bapak, para kepala rumah tangga, para pria boleh berdoa buat istri, buat anak-anakmu, dan buat pekerjaanmu supaya diberkati Tuhan. Bapak terima kasih. Kami serahkan semua keluarga para pemirsa yang sekarang ini bersama kami, biarlah keluarganya dipulihkan. Kalau ada bagian-bagian yang rusak, Tuhan betulkan. Kalau ada bagian yang sudah terhilang, Tuhan kembalikan. Supaya keluarga mereka semua menjadi utuh dan diberkati Tuhan. Kami percaya, kalau keluarga kami diberkati, maka pelayanan kami pasti diberkati, dan apa saja yang kami kerjakan pasti diberkati juga. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi mari Tuhan terus tuntun kami, sampai rancangan-Mu dalam hidup kami terjadi sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur buat kesempatan hari ini. Haleluya, mari katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, sampai jumpa.